warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Project Based Learning kami dari kelompok 1. Kami akan mendemonstrasikan mengenai TK3 di laboratorium. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Margareta dengan NIM 23063. Saya Irfan Isberi dengan NIM 230405101. Saya Rian Valentino dengan NIM 240405035. Nama saya Katrina Berkualian dengan NIM 220405113. Saya Simbolini Merawati dengan NIM 22113. Nah, mengapa pentingnya keselamatan di tempat kerja? Nah, keselamatan di tempat kerja sangat penting karena bertujuan untuk melindungi pekerja, perusahaan, serta lingkungan kerja dari potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan, cedera, penyakit, ataupun hal sebagainya. Dan mengapa keselamatan kerja itu penting juga? Satu, untuk mengurangi risiko kecelakaan dan cedera. Nah, yang kedua, mencegah penyakit akibat kerja. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 4. Mengurangi biaya dan kerugian perusahaan. 5. Memenuhi peraturan hukum dasar industri. 6. Menciptakan lingkungan kerja aman dan nyaman. Nah, contoh dampak positif penerapan keselamatan kerja itu menuruni angka terjadi kecelakaan, tingkat absensi yang berkurang, produktivitas meningkat, dan moral dan pekerja terhadap perusahaan juga meningkat. Sebelum memasuki laboratorium, ada beberapa APD yang wajib kita gunakan untuk memastikan keselamatan selama bekerja. Pertama adalah baju kemeja dan celana bahan. Pakaian ini digunakan sebagai lapisan dasar yang lebih rapi untuk memudahkan dalam bergerak dan aman. Selanjutnya kita menggunakan jas laboratorium atau jas lab yang berfungsi untuk melindungi tubuh dan pakaian dari percikan bahan kimia, tumpahan cairan ataupun bahaya lainnya selama praktikum. Kemudian saya menggunakan masker gas medis. Masker ini membantu mengurangi paparan debu, uap ringan, dan mencegah kontaminasi saat bekerja. Berikutnya adalah sarung tangan nitril atau latex. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari bahan kimia berbahaya dan kemungkinan kontaminasi langsung dengan sampel atau alat laboratorium. Adapun APD lainnya yang juga sangat penting adalah sepatu tertutup untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia, pecahan kaca, atau benda tajam. Berikutnya ialah masker gas atau respirator yang digunakan jika bekerja dengan bahan kimia volatil atau uap berbahaya. Selanjutnya ialah kacamata safety yang berfungsi melindungi mata dari percikan, uap, atau partikel halus selama kegiatan lab. Yang kedua, alasan sistem berapi. Yang ketiga, remas dan tekan pemicu untuk menyala. Yang keempat, katakan ke seluruh sumber. Jika kebakaran tidak bisa diatasi oleh api kecil, maka menggunakan apa yang yang pertama, hidupkan lampu ini untuk mengetahui ada yang terjadi kebakaran yang terjadi. Kemudian ikuti instruksi keselamatan yang diberikan kepada satpam ataupun pihak yang berwajib untuk lari ke tempat darurat. Kemudian ambil alat ini dan arahkan kepada bagian api yang telah besar. Jika api yang terlalu besar, itu harus menghubungi pemadam kebakaran. Berikut ini merupakan salah satu kecelakaan kerja diakibatkan karena tidak kehati-hatian dan tidak melihat bagaimana jalan pada saat menuruni tangga. Nah, solusi yang dapat kita berikan, yang pertama, jangan menggunakan handphone ataupun tidak fokus terhadap anak tangga sehingga tidak menyebabkan kecelakaan kerja. Yang kedua, selalu memegang pegangan tangga untuk menginisiasi kecelakaan kerja yang terjadi di tangga. Yang ketiga, apabila lantai licin, harus memasang tanda peringatan agar orang yang melewati tangga tidak mengalami kecelakaan kerja.
ini merupakan salah satu aktivitas yang sangat dilarang di laboratorium. Mengapa? Karena yang pertama, dipastikan tidak memakai APD dengan lengkap, yaitu memakai jas laboratorium, sarung tangan, masker, dan juga gloves atau kacamata pelindung. Nah, apabila nanti cairannya tumpah dan terkena tangan, tentunya itu akan menyebabkan iritasi dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja lebih lanjut. Nah, apabila terjadi tumpahan di meja kerja, kita harus menggunakan spill cap yang benar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, kita lingkari area yang terkena tumpahan itu dengan menggunakan ini. Dan kemudian setelah areanya terisolasi, maka kita gunakan absorben ini untuk mengelap cairan yang tumpah tersebut hingga kering. Seperti ini. Dan juga pastikan pada saat mengaplikasikan ini menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari tumpahan bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Dan juga jangan lupa menggunakan masker gas dan juga kacamata pelindung untuk menghindari percikan dan juga uapan gas yang dapat merusak kesehatan kita dan mengganggu kesehatan kita. Baiklah, demikianlah demonstrasi dari kelompok kami. Kesimpulannya, PK3 itu sangat penting diterapkan pada lingkungan kerja. Apabila kita menaati aturan-aturan dari PK3, maka kecelakaan kerja akan dapat teratasi dan akan meminimalisir kemungkinan kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja. Oke, satu kata dari kelompok kami. Don't panic. Patuhi peraturan. Taati SOP yang ada. Jangan rugikan perusahaan. Sekian dan terima kasih.